ujung-ujungnya ya, bukan sama aja. Oke, selanjutnya medan vektor. Ya, jadi vektor-vektor itu dapat kita gambarkan dalam bidang 2 dimensi maupun 3 dimensi dalam suatu medan vektor. Ini misal contoh untuk medan vektor 2 dimensi. Ya, ini ada vektor yang arahnya ke sana. Ini kalau yang arahnya ini yang membedakan arahnya kenapa yang ilustrasi yang pertama dan yang kedua beda, kira-kira apa? Kira-kira apa? Kenapa? Jadi kalau ternyata vektornya arahnya berbeda seperti ini ya, ini karena yang pertama tentu fungsinya berbeda. Ya, kalau yang ini berarti arah dan magnitudenya adalah fungsi dari koordinat. Artinya kalau koordinatnya beda, ini kan koordinatnya berbeda nih, misal titik ini sama titik ini kan beda koordinat. Begitu juga misal titik ini kan bidang 2 dimensi, pasti dia beda koordinat kan. Nah, arah dan magnitudo dari vektor ini itu adalah fungsi koordinat. Nanti akan kita bahas mengenai medan vektor ya. Di situ akan kelihatan bahwa vektor yang berbeda akan menghasilkan besar medan yang berbeda gitu. Kuat medannya akan berbeda. Sama seperti ini. Ini berbeda juga arahnya, berarti dia adalah fungsinya yang berbeda ya. Lalu ini contoh dari medan vektor 2 dimensi. Kalau misal fungsi vektornya itu adalah U sama dengan XAX ditambah YAY. Berarti XX ini kan koordinatnya ya. Kalau misal di sini nih X sama dengan min 2, lalu Y-nya sama dengan min 2. Maka di titik ini itu akan memiliki nilai U yang berbeda dengan misal di titik sini gitu. Karena apa? Karena X sama Y-nya berbeda, ya kan, koordinatnya udah berubah. Lalu ini kalau misal beda ya, fungsi yang ini kan yang XAX ditambah YAY. Ilustrasi yang selanjutnya adalah kalau fungsinya adalah X kuadrat AX ditambah Y kuadrat AY. Arah vektornya pun berbeda. Lalu kalau Y kuadrat AX ditambah X kuadrat AY. Yang selanjutnya, pokoknya intinya kalau fungsi medan vektornya berbeda, fungsi vektornya berbeda, otomatis arah vektornya pun akan berbeda. Ini kalau lebih kompleks lagi, misal fungsi vektornya adalah sin kuadrat X ditambah YAX ditambah cos X plus Y kuadrat AY. Nah, pengertian dari medan vektor itu adalah daerah pada bidang 2 dimensi atau ruang 3 dimensi di mana berlaku fungsi vektor pada setiap titik di dalamnya. Ya, ini adalah medan vektor. Ini kalau yang 3 dimensi berarti ada komponen X, Y, sama Z ya. Ini kalau contohnya kalau penggambaran dari medan vektor 3 dimensi U sama dengan XAX ditambah YAY tambah ZAZ. Semakin besar nilai X, Y, Z, maka dia akan semakin besar pula nilai magnitud dari U-nya ya kan, makanya garisnya digambar semakin tebal di sini. Kalau beda fungsi, otomatis dia akan berbeda pula arah ya. Ini semua pakai software ya penggambarannya. Dan begitu seterusnya.
Ada pertanyaan untuk medan vektor? Kalau nggak ada, kita masuk ke teorinya ya. Jadi dalam operasi vektor, sebuah titik dalam sistem koordinat direpresentasikan oleh sebuah vektor yang berawal di titik pusat O, yaitu 0,0,0 dan berujung di titik tersebut. Ini sudah kita bahas tadi, yaitu dia adalah kita sebut sebagai vektor posisi atau vektor radius. Nah, skalar komponen dari vektor posisi adalah koordinat-koordinat dari titik tersebut. Notasi vektor posisi biasanya dituliskan dengan huruf kecil bercetak tebal, R, S, atau A. Kecuali A ya, yang dikhususkan untuk vektor satuan, biasanya kita pakainya R. Jadi misal ada vektor posisi di titik P, 2, 3, 4, maka kita tuliskan RP-nya, vektor posisi dari P itu adalah 2AX ditambah 3AY tambah 4AZ. Nah, vektor posisi itu biasanya huruf kecil bercetak tebal. Nah, kalau medan vektor itu digunakan huruf besar bercetak tebal. Itu yang membedakan nanti ya. Jadi kalau misal kita punya medan vektor U, medan vektor U-nya huruf besar, tebal karena dia vektor, di mana medan vektor U ini merupakan fungsi R. Maka U dalam kurung R ini kan menunjukkan U adalah fungsi R gitu kan. Di mana komponen skalar dari subu X-nya itu adalah suatu fungsi juga, fungsi f, x, y, z, yang merupakan fungsi x, y, z. Bedanya apa sih? Kalau vektor posisi, coba dilihat ya, kalau di vektor posisi RP ini misal, ya dia adalah, skalar komponennya adalah koordinat P itu sendiri, 2AX tambah 3AY tambah 4AZ. Tapi kalau medan vektor, karena medan vektor adalah suatu fungsi dari R, maka lihat komponen skalarnya, dia ada komponen Y-nya nih, ini X dan ini Z. Itu kenapa seperti di gambar-gambar ilustrasi yang tadi, besar atau magnitud dan arah dari medan vektor U itu dipengaruhi oleh koordinat mereka sendiri, Y, Z, sama X kan, karena di dalam fungsi medan vektornya itu ada fungsi R-nya, fungsi dipengaruhi oleh posisi dari koordinatnya. Oke. Ini kalau penulisan umumnya seperti ini ya, medan vektor. Atau kalau udah ada fungsinya, berarti kita bisa tuliskan U sama dengan 2YAX ditambah, dan begitu seterusnya. Ini contoh aja. Nah, kalau misal titiknya diketahui, titik koordinatnya diketahui, misal carilah medan vektor U untuk pada titik koordinat X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Ya berarti kita masukkan saja nilai X, Y, Z-nya ke fungsi ini tadi, ke medan vektornya. Ini misal diketahui titiknya ya, misal titik P-nya 2, 3, 4, ya berarti kita substitusikan nilai dari U itu tadi, nilai P-nya, titik P-nya. Nah, untuk dicamkan baik-baik ya, perlu diingat bahwa kalau kita bicara vektor posisi, itu ditariknya selalu dari titik pusat. Sementara kalau kita bicara medan vektor, ya itu tidak harus ditarik dari titik pusat, bisa dari sembarang titik. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya nih. Ini medan vektor atau vektor posisi? Kalau misal ada
Saya tuliskan ini nih, seperti ini, vektor. Ini vektor posisi atau medan vektor? Ini suatu medan vektor atau vektor posisi? Medan vektor. Medan vektor ya. Kenapa? Karena di dalam komponen skalar dari vektor ini ternyata masih ada fungsi X, Y, Z ya, fungsi radius. Gitu, itu cara membedakannya ya. Nah, kalau saya tanya 2AX ditambah AY ditambah AZ, 2AZ ini adalah vektor posisi. Iya, vektor posisi, atau bisa juga dia adalah medan vektor yang sudah kita substitusikan nilai X, Y, Z-nya. Ya, makanya saya nggak nanya seperti ini kan. Nanyanya yang medan vektor. Ini berarti contohnya kalau kayak gini berarti medan vektor ya. Medan vektor U misal. Seperti ini. Oke. Udah selesai ya. Ada pembahasan lain mengenai sistem